Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda bagusnya Islam seseorang sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah meninggalkan hal yang tak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang enggak bermanfaat baginya. Dan di antara tanda bukan hanya kebaikan tapi kecerdasan seseorang adalah ketika dia melakukan amal, dia akan memilih amal-amal yang utama dibandingkan dengan amal yang kurang utama. Jadi kalau masalah halal haram jelas milih halal. Antara wajib dengan haram jelas milih wajib. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika ada banyak kewajiban, ada banyak amal-amal soleh, sementara kita ini punya waktu yang terbatas, usia kita kan terbatas, tidak mungkin semua amal bisa kita lakukan. Ibarat sampean dikasih wadahnya terbatas, ya, tasnya besarnya tertentu, terus disuruh mengambil duitnya terserah ambil, maka orang yang pintar akan mengambil duit yang nilainya tinggi kan, tidak akan diisi tas yang tadi itu dengan uang 1.000 rupiah, 1.000 rupiahan, habis satu tas tidak bisa bawa lagi, tapi akan diambil uang yang nilainya paling tinggi. Kalau bisa tidak usah uang, tapi ATM-nya aja, ya, ATM-nya aja. Begitu juga dengan amal kita ini. Usia kita ini kan terbatas. Waktu itu adalah modal kita, umur itu adalah modal kita. Terus apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Ya. Kalau kita salah mengambil, salah beramal, meskipun amalnya baik, itu kelak ya, rugi. Rugi dalam artian orang masuk surga pun bisa merasa menyesal. Menyesal, ada itu riwayat Imam At-Tabarani. Masuk surga menyesal karena apa? Kurang banyak ilmunya, ya, kurang banyak amalnya, sehingga level surganya itu beda jauh dengan yang lain. Dan di sini pula itu setan, iblis itu menjadi menjadi lahan untuk bermain di situ. Ketika manusia itu sudah tidak bisa lagi diajak untuk melakukan keharaman yang bisa dilakukan iblis atau setan itu kan, agar amalnya itu tidak banyak-banyak, sehingga bisa tertipu itu di situ. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah standar pertama menentukan mana yang harus kita ambil di antara amal-amal itu adalah kita mestinya mendahulukan apa yang Allah wajibkan, Allah fardukan daripada perkara-perkara selain itu. Ini di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang telah aku fardukan. Jadi kalau mau cari amal untuk mendekat kepada Allah, poin pertama kewajiban ini harus diprioritaskan. Kadang-kadang amal yang tidak wajib itu begitu berbondong-bondong, tapi yang wajib justru tidak. Secara umum yang wajib ini ya lebih afdol daripada yang tidak wajib, yang sunnah. Walaupun nanti di dalam beberapa kitab itu ada pengecualian, ada yang sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Apa misalnya? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu kan sunnah. Menjawab salam itu wajib. Afdol mana?
afdal yang memulai mengucapkan sunnah, mengucapkan salam meskipun hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, membebaskan hutang. Membebaskan hutang itu sunnah. Jadi orang misalnya berhutang ke kita 10 juta misalnya, kita bebasin, tidak usah bayar. Atau saya bebasin 3 juta, bayar 7 juta aja. Itu sunnah. Sunnah adalah yang mengamalkan itu. Kalau ada yang suka mengamalkan itu, nyaman kena berhutang. Itu sunnah Nabi itu. Bebasin hutang. Sunnah. Sementara memberi tempo ketika orang kesulitan, memberi tempo nanti bayarnya, harusnya jatuh tempo sekarang, ya bilang tidak punya duit, ya, maka memberi kelonggaran itu hukumnya wajib. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dalam surah Al-Baqarah begitu. Jika yang berhutang itu memang dalam kesulitan, maka hendaklah dikasih tempo sampai waktu dia lapang untuk membayar hutang. Jadi memberi tempo itu wajib, nggak boleh kasih tempo tambahi riba, nggak boleh begitu. Membebaskan hutang sunnah, tapi sunnah ini, ya, ini pengecualian, lebih afdol daripada yang wajib tadi. Jadi ada beberapa hal di situ. Tapi umumnya yang wajib, yang fardu itu lebih utama dari yang sunnah. Nah di sini ini setan bisa bermain. Di dalam kitabnya Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, di dalam kitab Talbis Iblis, mengutip perkataan Al Hasan bin Shalih rahimahullahu taala, inna syaitan la yaftahu lil abdi, sesungguhnya syaitan itu betul-betul bisa membukakan untuk seorang hamba tis'atan wa tis'ina babam minal khair, 99 pintu kebaikan. Jadi ini persoalan-persoalan yang baik dibukakan 99 pintu. Maksudnya banyak gitu ya. Karena orang Arab kadang, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 70 itu ya, intinya banyak. Dibukakan itu pintu-pintu kebaikan. Yuridu bihi babam minasyarr. Yang setan itu dengan banyak kebaikan itu dibuka, yang diinginkan itu adalah satu pintu keburukan. Supaya apa? Ya bisa dengan banyak kebaikan tadi dia menjadi takabur, sombong. Itu kan satu pintu keburukan. Atau banyak kebaikan-kebaikan dia lakukan, akhirnya kebaikan yang lebih besar, yang lebih wajib dia tidak mau, remehkan dia itu. Oh apa itu? Dia sudah merasa banyak kebaikannya, dia bisa lupa terhadap kebaikan yang lebih utama. Nah ini jebakannya begitu. Sehingga di sini antara kewajiban dengan yang sunnah, mestinya jangan tertipu kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Ini bisa kita lihat nanti. Sekarang sholat maghrib banyak, ya. Di masjid-masjid banyak. Nanti lihat di subuh apakah sebanyak ini. Ya tidak salah, maghrib sekarang banyak itu tidak salah, bagus. Tapi mestinya subuh itu lebih afdol lagi. Jamaah sholat subuh itu lebih afdol. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, level kedua ya, kalau yang wajib ini sudah kita laksanakan, waktu kita itu masih tersisa. Ibarat tas tadi ya, duit 100 ribuan sudah kita andap semua. Masih ada ruang kosong. Oh, tinggal kita ambil level kedua. Yakni sunnah. Sunnah, yakni perkara yang tidak wajib, tapi itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Sahih Bukhari lanjutan hadis tadi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili
hatta uhibbahu, dan hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi yang wajib ini tidak tawar-menawar, tapi yang sunnah ini tanda dan jalan agar orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan itu sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin talq, meskipun sekedar engkau ketemu dengan saudara engkau dengan wajah berseri, ya, senyum, ya, meskipun hati pilu. Karena apa? Anak dapat makan bersama gratis, orang tuanya kena PHK. Banyak itu yang di sosmed itu. Karena sulit, ya, sulit kelihatannya memang sedang kesulitan duit. Tapi tetaplah dalam kondisi ini usahakan senyum ketika ketemu teman. Ya, jangan sudah kondisi sulit ketemu orang sedih terus. Nabi itu begitu. Dalam riwayat yang lain tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum engkau kepada saudara engkau itu sedekah. Ini untuk laki-laki dengan laki-laki, untuk ibu-ibu dengan ibu-ibu. Kalau laki-laki dengan ibu-ibu nggak usah senyum-senyum, tebar pesona. Nggak perlu. Ya cukup pasang wajah baik biasa aja. Kenapa ini? Karena apa? Yang sunnah ini, ya, dia menjadi jalan untuk kecintaan kepada dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan diremehkan, hal-hal kecil jangan diremehkan. Tetapi tadi ingat yang pertama, yang sunnah ini jangan kemudian menghalangi kita untuk melakukan kewajiban, atau kemudian menjadikan kita meremehkan kewajiban. Nah, perkara sunnah ini ada dua jenis, ya, di dalam kitab Fathul Mubin, ya, syarah Arba'in itu dikatakan, ya, sunnah ini pertama itu adalah sunnah yang zahir, seperti baca Al-Quran, sholawat. Di bulan Sya'ban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun di bulan Sya'ban. Ya, banyak-banyak kita juga bersolawat di bulan Sya'ban maupun bulan yang lain. Kemudian yang kedua, sunnah yang tidak kalah pentingnya itu adalah sunnah yang batin, seperti zuhud, wara', tawakal atau tawakul, ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu dalam level tertentu itu sunnah, dalam level tertentu wajib. Nah, itu pembahasan yang cukup panjang, biasanya di dalam kitab-kitab yang membahas tentang perkara batin ini. Ini penting juga, penting. Banyak orang yang kadang perkara zahirnya selamat, batinnya enggak. Itu bisa jadi su'ul khotimah, bisa juga begitu. Imam Ibnu Rajab, ya, di dalam kitabnya menyatakan inna khotimatasu takunu bisababi dasisatin batinah la yattali'u 'alaihin nas. Mati yang buruk, kata beliau, su'ul khotimah, itu ada disebabkan salah satunya adalah karena kotornya batin seseorang yang manusia tidak tahu. Itu beliau jelaskan ketika mengomentari hadis, ada orang yang amalannya amalan penduduk surga. Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahlil jannah, gitu dalam hadis. Dalam riwayat yang lain, fima yabdun nas, yang tampak pada pandangan manusia. Artinya gaweannya bagus itu secara zahir kelihatan di tengah-tengah manusia. Yang kemudian ternyata dia jadi ahlu neraka, penduduk neraka. Karena di akhir hidupnya melakukan atau dia memilih jalan ke neraka. Salah satu penyebabnya ya tadi batin yang tidak diperhatikan.
Bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada fardu, ada sunnah. Nah, persoalannya sekarang ini kadang di antara kewajiban itu ada benturan. Mana yang kemudian kita utamakan? Bahkan di beberapa riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mana urutan amal-amal paling utama, beliau itu menjawab berbeda. Masih misalnya di Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala itu bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling disukai Allah taala? Maka jawab Rasul apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Kemudian kata Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, apa lagi itu? Kata Nabi lagi, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah taala. Itu yang riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dari Abu Hurairah ditanya sama, kurang lebih begitu pertanyaannya. Tapi jawab beliau yang pertama itu adalah al-imanu billahi wa rasulihi. Apa amal yang paling utama? Kata beliau, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sumamaga, kemudian apa lagi? Kemudian beliau katakan al-jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Kemudian dikatakan apa lagi? Kemudian beliau katakan hajjum mabrur, haji yang mabrur. Riwayat dari Abu Hurairah begitu, dari Ibnu Mas'ud berbeda. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa amal yang disukai oleh Allah taala? Ada yang riwayat lain itu ada it'amut ta'am, memberi makan makanan, memberi makan orang-orang fakir, itu amal yang paling disukai Allah taala. Dan banyak riwayat yang lain. Terus bagaimana seperti ini? Ada penjelasan Imam An-Nawawi menukil Imam Abu Bakar Al-Qaffal atau Al-Qaffal Al-Kabir. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, amal yang utama itu menyesuaikan dengan kondisi pada saat menjawab pertanyaan dan keadaan orang yang bertanya. Jadi apa yang paling utama itu dia tergantung orangnya. Ada orang yang mungkin dia engken misalnya ya, maka dia dijawab ya memberi makan orang fakir. Ada orang yang mau belajar, amal paling utama ya belajar. Kemudian ada riwayat Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, hajjatun liman lam yahujja afdalu min arba'ina ghazwatan. Haji bagi orang yang belum pernah berhaji itu lebih utama daripada 40 kali ghazwah, berperang di jalan Allah. Jadi haji itu lebih besar. Makanya tadi ada jawaban salah satunya, kemudian apa? Haji yang mabrur. Bagi orang yang belum haji, afdalnya memang berhaji. Wa ghazwatun liman hajja afdalu min arba'ina hajjatan. Berperang di jalan Allah bagi orang yang sudah pernah haji itu lebih afdal daripada 40 haji. Ya, ini riwayat Ibnu Abbas. Dan Qadhi Iyad ini seorang ulama mazhab Maliki, beliau menyepakati pemahaman seperti ini. Jadi ditentukan itu kondisi kita itu. Karena itu ada riwayat dari seorang ulama, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau itu punya tetangganya ini suatu ketika sakit. Beliau kunjungi Abu Ali Ad-Daqqaq. Kemudian ditanya, sakit apa wahai Syekh? Orang tua.
Kata yang tetangganya ini, aku tadi malam bangun tidur, aku ingin berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud. Beberapa saat kemudian aku terpleset dan punggungku seperti ada terkilir. Sekarang aku mengalami demam tinggi. Ini tetangga. Bahari untuk berwudu tidak seperti sekarang. Kita berwudu tinggal masih di dalam rumah. Kalau dulu wudu ya harus mungkin keluar atau ke sungai atau ke sumur yang itu perlu limbah dan sebagainya. Sekarang yang sudah nyaman berwudu itu kadang kita males. Ya, kadang bagi orang yang agak kaya pakai diputar ke sini hangat airnya. Kurang nyaman apa lagi kita ini? Lampu tinggal ceklek nyala. Dulu ini ulama dulu ini untuk wudu itu perlu effort yang besar, perlu pengorbanan yang besar. Zaman kita kecil dulu itu berharap betul mau belajar nih, andai ada listrik. Kita ini berhayal ya. Karena kita belajar masih pakai lampu minyak. Kalau lagi tidak males ya pakai Petromax. Yang nggak kenal Petromax berarti masih muda. Yang tahu lampu Petromax atau Strongking ya sudah tua itu. Itu kita begitu ingin nyamannya belajar itu ya. Coba sekarang nyamannya itu mau belajar ada lampu. Sumber-sumber pengetahuan itu luar biasa mudahnya. Luar biasa mudah itu. Dengan internet kita bisa buka banyak itu perpustakaan. Tapi apa signifikan itu? Apa peningkatan intelektual apa signifikan enggak dengan generasi sekarang? Ya sebagian yang sadar ya memang betul cepat, tapi yang terlena ya banyak. Ini kembali ke kisah ini, orang ini mau wudu kepleset. Kemudian apa kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq? Beliau menasihati tetangganya ini. Engkau ini sudah kaya raya. Ibadah yang seharusnya kamu prioritaskan itu adalah menyedekahkan hartamu dan memberi makan orang-orang yang lapar. Ini kalau didengar tim makan siang gratis cocok ini ceramah. Memberi makan orang-orang lapar, bukan sibuk sholat malam yang banyak bermanfaat bagi diri engkau sendiri. Ini saya sampaikan untuk tadi bahwasanya amal orang itu bisa beda-beda, tergantung kondisinya. Makanya di dalam Hidayatul Adhiyah itu ada nadzoman. Nazom itu apa? Semacam syair, walikulli wahidihim tariqun min turukin yakhtaruhu fayakunu min zawasila. Setiap orang itu memiliki jalan amal ini dari berbagai jalan yang dipilih, yang dengan itu dia bisa sampai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang alim, banyak ilmunya, maka amal yang utama dia yang ngajar, tidak usah mikir yang lain. Ngajar, mencerdaskan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga amal soleh, amal soleh. Bagi orang alim yang nggak ada orang yang mau mendengarkan, mungkin dia bisa nulis kitab. Atau sekarang tidak nulis, sekarang bikin video. Ya kan zamannya orang dikasih tulisan tidak mau baca, ya. Dikasih video sekarang juga minta yang pendek, ya tidak mau yang panjang, 1 menit 2 menit itu aja yang laris. Sehingga ilmu itu kadang tidak utuh. Tapi itu semua ada jalannya. Orang yang dia punya harta dengan hartanya itu, Allah bikin dia banyak harta itu kan tujuannya supaya salah satunya dia bisa gunakan harta itu untuk dia jadikan mencari bekal di akhirat.
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah di dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada engkau itu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian engkau di dunia. Yakni umur engkau itu jangan dilupakan untuk ini pakangan habis. Maka apa yang Allah berikan gunakan itu untuk segera mencari bekal untuk kehidupan di negeri akhirat. Nah, Allah kasihkan kita ini apa? Ya, dikasih tenaga gunakan. Apakah? Untuk membantu Islam ini. Belajar begitu juga. Mana yang lebih afdol? Ada orang belajar nahu sorof terus, padahal sudah pinter dia di situ. Maka mestinya kan yang lain yang kira-kira apa yang dia perlukan. Ada orang belajar ngaji, tapi makharijul huruf, membaca Al-Quran belum pandai. Maka mestinya waktu itu yang lebih afdal dia beristilah datang ke guru untuk ini baca Al-Quran. Apalagi sholat itu wajib, bacaan Al-Fatihah, bacaan rukun-rukun qauli, ya, Al-Fatihah, kemudian takbiratul ihram, tasyahud akhir, salam, itu kan mesti betul. Maka itu pasti diprioritaskan di pertama kali sebelum ngaji-ngaji yang lain. Bukan ngaji yang lain tidak boleh, bukan, tetapi ngaji yang lain itu jalan dan luangkan waktu untuk itu. Bahasa Arab, memahami Al-Quran, sudah hafal Al-Quran misalnya, banyak hafalannya. Yang perlu ditingkatkan kan memahaminya. Apa sih itu? Maksudnya ayat ini apa? Gimana mengamalkannya? Ya, kalau sahabat dulu mereka belajar tidak mau lebih, ya, tidak lebih dari 10 ayat, sampai kemudian baru bisa memahami dan mengamalkan, tambahi lagi. Karena itu yang utama di situ, membaca Al-Quran itu fadilah, mengamalkannya itu fardhah, kefarduan. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini antara wajib-wajib, sunnah-sunnah itu nanti mana yang lebih utama itu ada tergantung kondisinya. Ya. Bekerja bagi orang yang menanggung nafkah keluarga itu utama. Tidak punya duit banyak, ya, maka prioritas, ya, bekerja cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Prioritaskan itu. Ya, dengan kefarduan yang lain tetap jalan. Tetapi bagi orang yang sebetulnya kaya raya, mikirnya masih dunia aja, nah ini kan tidak pas. Allah sudah kasih banyak. Ibarat di dalam hikam itu dikatakan ini sudah Allah kasih makom tajrid, tidak perlu bekerja dia sudah bisa hidup, saldonya banyak, dari bisnisnya itu sudah ngalir aja rezekinya. Kalau sudah seperti itu kan indikasi Allah Subhanahu wa taala suruh dia itu untuk memperhatikan urusan dakwah, urusan amal dia di akhirat, untuk negeri akhirat ini apa. Mestinya begitu. Orang sudah tua, kita tua renta, mulai meluah, itu kan apa? Gairah terhadap perempuan itu kan juga berkurang. Mestinya kan begitu, ya. Itu juga indikasi sudahlah, ndak usah mikir obat-obatan, ndak usah mikir yang lain, apalagi mikir nambah istri, ndak usah. Mau kemampuan juga menurun sudah. Itu indikasi Allah Subhanahu wa taala suruhlah ini sudah hampir-hampir saatnya berangkat ke negeri akhirat, persiapkan. Yang afdolnya berarti ya pikirkan sendiri, bukan afdolnya menambah istri, tidak. Meskipun itu juga nanti dalam kondisi tertentu juga afdol juga. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait memilih mana yang utama. Terus berikutnya di antara jam berapa ini?
Belum ya. Di antara amal-amal itu ada yang sama tetapi ketika tempatnya berbeda maka keutamaannya menjadi berbeda. Misalnya kayak sholat sendirian dengan di masjid, karena perbedaan tempat afdolnya juga berbeda, pahalanya keutamaannya berbeda. Sholat di Masjidil Haram beda dengan sholat di masjid biasa, beda dengan sholat di rumah. Kalau di masjid itu kan ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu karena tempat berbeda itu pahalanya berlipat ganda. Yang kedua karena waktu. Jadi amalnya bisa jadi sama tapi waktunya berbeda, maka fadilah atau keutamaannya berbeda. Nah, nanti kita setengah bulan lagi ketemu waktu yang di situ ada dilipat gandakan pahala. Jadi masalah afdal itu kan sebetulnya ukurannya mana yang paling disenangi Allah Ta'ala, mana yang paling disenangi. Masalah waktu pula, sholat di tengah malam lebih bagus, sepertiga malam terakhir, karena waktu. Kemudian karena bisa jadi faktor yang lain itu amal menjadi mulia, menjadi lebih utama. Di Sahih Bukhari itu misalnya sedekah, sama-sama sedekah. Yang satu itu hartanya banyak, dengan yang satu hartanya sedikit. Lebih afdal mana kira-kira sedekahnya? Lebih afdal yang sedikit hartanya. Apalagi sedikit dan ada dalam hati itu ingin sugih. Nah, itu seafdal-afdalnya sedekah. Ya, handang bener sugih, maka itu paling afdal sedekah. Tentunya sedekah ini ada hukum-hukumnya ya. Kalau dia punya tanggungan nafkah wajib, itu mesti yang wajib harus didahulukan. Rasulullah pernah marah ketika ada sahabat mau sedekah emas sebiji telur, emas sebesar telur, sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini ku sedekahkan untuk di jalan Allah, aku nggak punya harta lagi selain ini. Rasulullah tidak mau menerima, masih saja mau menyedekahkan beberapa kali. Akhirnya Rasulullah ambil, Rasul lempar itu emas tadi itu. Sebaik-baik sedekah itu dari orang kaya, kata Rasulullah SAW. Dalam artian orang sudah cukup. Kalau keluarganya ada yang kelaparan, sedekah sunnah janganlah, afdal ke keluarga. Zakat afdal kepada keluarga, kerabat yang bukan tanggungannya, ya, bukan tanggungan nafkahnya. Termasuk juga sesuatu hal itu bisa lebih utama dalam kondisi misalnya manusia itu melupakan amal tersebut. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau puasa sebulan sebagaimana engkau puasa di dalam bulan Sya'ban. Artinya paling banyak puasa Rasul itu di bulan Sya'ban selain Ramadan. Maka kata Rasulullah apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak lupa, ya, antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu syahrul hurum, pernah kita bahas di sini kalau tidak salah ya, bulan haram, yang itu pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Sya'ban bukan bulan haram, Ramadan itu bulan dilipat gandakannya pahala. Sehingga ini banyak dilupakan. Terus Rasulullah ingin banyak puasa di situ. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin.
Dan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amal-amal kepada Rabbul Alamin. Di amal diangkat. Ya. Dalam riwayat yang lain itu ada amal diangkat itu ada harian, ada mingguan, ya pekanan, nanti itu Senin, Kemis itu diangkat. Makanya Rasul itu ingin saat amal diangkat itu dalam keadaan berbuat baik. Ya, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin amalku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat aku sedang berpuasa. Jadi banyak puasa di situ supaya ya bagus saat amal diangkat. Ya. Kalau banyak puasa kita berharap juga supaya meninggal dalam kondisi berpuasa. Salah satu guru kita di Jawa Timur itu begitu, sering beliau itu puasa. Ketika ditanya, kok puasa apa ini? Lebih dari puasa Daud, pokoknya sering puasa. Kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau puasa Dahr itu kan puasa kesemua sepanjang tahun. Itu afdal juga bagi orang yang tidak ada kesulitan ya, dan tidak melalaikan tugas-tugasnya, sering puasa. Beliau ditanya begitu, jawaban beliau apa? Aku itu ingin Allah wafatkan dalam kondisi berpuasa. Ya. Kalau puasa kan itu dalam hal ibadah. Apa dari hadis ini pelajarannya? Amal itu, ya, bulan yang ini dilupakan manusia itu disukai Rasul untuk beramal di situ. Dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah bersabda, Inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban. Sesungguhnya agama ini awalnya asing dan nanti akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati min ba'di. Siapa orang-orang asing itu? Yakni orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku setelahku. Jadi ini jarang dilakukan. Maka afdal itu untuk dihidupkan sunnah Nabi itu. Itu kalau sunnah, apalagi kalau ada kewajiban yang jarang diperhatikan manusia. Orang tidak senang melakukan itu. Kewajiban yang kalau itu dilakukan resikonya banyak dicela oleh manusia. Maka afdal lakukan itu. Sekarang misalnya apa? Mengoreksi kebijakan yang zalim. Itu kan sesuatu yang mungkin kita tidak senang. Yang muncul itu ada justru ulama menyatakan apa? Majelis Ulama Nusantara gitu ya. Yang justru membela kebijakan yang zalim. Ya, mengambil tanah-tanah rakyat itu yang PIK 2 itu ya. Ada ulama yang membela, carikan dalilnya ketemu. Man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Barang siapa menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya. Atau man ahatoha iton ala ardin fahiyalahu. Siapa yang memagari satu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Itu digunakan dalil untuk, nah itu kan dipagari jadi miliknya. Ada orang-orang begitu. Maka dalam hal seperti ini menyampaikan, meluruskan hal tersebut itu menjadi amal yang afdol meskipun orang tidak senang membahas itu. Meletakkan bahwasanya tanah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu tanah yang tidak ada orang yang punya. Bukan tanah yang punya rakyat. Bukan. Terus yang kedua perlu diluruskan, itu tanah bukan laut. Kalau laut dipagari tidak ada. Man ahya ardon, bukan man ahya bahron. Karena siapa menghidupkan tanah, bukan menghidupkan laut yang mati. Laut mati dari sini. Itu perlu diluruskan, memakai hadis seperti itu untuk membela para oligarki. Ya menguntungkan mereka mungkin untung.
Afdal kita sampaikan harus seperti itu meskipun orang tidak senang. Terus diletakkan dulu yang pertama sebelum bicara Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati, mestinya bicara hukum syariat Islam yang lain, ada yang namanya Iqta'ud Daulah. Ya, Iqta'ud Daulah. Negara mestinya memberikan tanah kepada rakyat yang tidak punya tanah. Sebagaimana Rasulullah memberikan tanah di Akik itu kepada Bilal, memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam, memberikan tanah kepada para sahabat yang tidak punya tanah, diberi, suruh garap. Mestinya yang dibicarakan pertama kali itu, baru bicara Ihya'ul Mawat, baru bicara hal-hal yang lain. Jadi perkara-perkara yang dalam Islam yang tidak terbahas padahal itu penting, menyangkut hidup orang banyak, ini afdal untuk disampaikan, utama. Bahkan kadang itu menjadi amanah keilmuan yang mesti disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dalam kehidupan kita ini bisa mengambil amal-amal utama, terlebih nanti di bulan Ramadan. Sudah bulan yang utama dilipat gandakan pahalanya, kita bisa mengambil juga amal-amal yang lebih utama dalam bulan tersebut.